Halo guys, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hari ketiga dengan harapan yang sama seperti keluarga Wang akhirnya tiba di bawah suasana tegang di kota Helan. Di pagi hari, cahaya pagi seperti kain kasar menyebar di bumi. Tetapi kota Helan telah lama ramai. Hanya dalam 3 hari, banyak orang kuat telah berkumpul di sini. Selain penduduk asli di kota, bahkan kaisar petarung yang kuat telah berkumpul banyak. Kelompok orang ini datang untuk pertempuran yang menentukan antara keluarga Fang dan keluarga Wang hari ini. Secara alami keluarga Wang menyebarkan berita itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat lebih banyak orang melihat kekuatan keluarga Wang mereka. Praktek ini dapat menghalangi keempat belah pihak dan menstabilkan keluarga. Dengan cara tertentu, itu dapat membawa manfaat tertentu bagi keluarga Wang mereka. Perhitungan keluarga Wang bukan hanya ide keluarga Fang, tetapi juga banyak kota di sekitarnya, termasuk kota Wuyao. Tampaknya itu hanya deklarasi perang dari keluarga pihak lain. Sebenarnya, itu adalah peringatan bagi kekuatan-kekuatan ini. Wang Xiang, lelaki tua itu, dan Wang Zhenyu, kepala keluarga kerajaan, berdiri di depan gerbang. Di belakang mereka ada orang-orang kuat dari keluarga kerajaan. Ada puluhan orang kuat setengah kaisar tingkat tinggi sendirian. Bahkan ada 2 kaisar biduk bintang 1. Menurut kostum mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari keluarga kerajaan. Tampaknya mereka telah mengundang mereka untuk mempersembahkan persembahan. Dalam antrian di depan kepala, selain patriark Wang Zhenyu dan lelaki tua Wang Xiang, ada juga seorang pria parubaya berpakaian brokat. Ini adalah Jin Ge yang dia dan Xiao Yan lihat di kota Wuyao beberapa hari yang lalu. 5 kaisar petarung yang kuat dan puluhan kaisar semi kuat tingkat tinggi sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Fang beberapa hari yang lalu. Tentu saja, itu hanya beberapa hari yang lalu. Hehehe. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Wang bahkan mengundang saudara-saudara Su. Tampaknya Tuan Wang pasti akan memenangkan perang dengan keluarga Fang hari ini. Mata Jin Ge menyibet palsu. Dia melirik 2 kaisar biduk bintang 1 yang berdiri tegak di belakangnya. Dia menatap Wang Xiang di depannya dengan wajah tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Hehehe, aku meminta mereka untuk meninggalkan kota Helan 3 hari yang lalu. Tetapi itu hanya niatku untuk menunda waktu. Aku tahu bahwa keluarga Fang tidak akan pernah meninggalkan kota Helan, bahkan jika mereka meninggal. Oleh karena itu aku mengundang seorang dewasa selain kedua saudara laki-laki Su dalam 3 hari ini." Wang Xiang tersenyum di wajah tuanya dan menatap langit barat. Jika itu bagus, hitunglah waktunya dan pria itu seharusnya tiba. Mendengar kata-kata Wang Xiang, Jin Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia bisa memanggilnya orang tua. Aku khawatir asal-usulnya tidak biasa. Sementara Jin Ge ragu, di cakrawala barat kota Helan 2 nafas terdengar samar-samar. Ini. Mengetahui kedua bau itu, Jin Ge langsung mengernyit kening dan memperlihatkan ekspresi terkejut di matanya. Pemilik salah satu dari 2 nafas itu hanya seorang kaisar setengah bintang 8. Sementara orang lainnya memiliki nafas yang kuat, yang tidak kalah dari Wang Xiang di sebelahnya. Tidak sulit untuk memprediksi bahwa kedua orang ini adalah kaisar petarung bintang 5 lainnya. Mengetahui hal ini, meskipun Jin Ge tidak dapat menahan nafas, dia juga seorang kaisar petarung bintang 5. Dengan cara ini hanya keluarga Wang yang memiliki 2 kaisar petarung bintang 5. Bahkan jika ditempatkan di wilayah barat, barisan ini tidak lemah. Sulit membayangkan bahwa Wang Xiang menyiapkan barisan seperti itu hanya untuk keluarga Fang. Tentu saja sebaliknya, Wang Xiang secara alami tahu bahwa meskipun kaisar petarung bintang 5 akan mengikuti, kemungkinan membiarkannya bertarung hampir dapat diabaikan. Tujuan pihak lain hanya untuk melindungi kaisar setengah bintang 8 yang jauh dari keluarga Wang mereka. Orang tua, kaulah satu-satunya yang pernah kulihat dalam hidupku. Jin Ge tak kuasa menahan rasa kagum yang membuat senyum di wajah tua Wang Xiang semakin kaya. Yang diinginkannya adalah hasil ini. Ia ingin semua orang di kota itu mengerti bahwa keluarga Wangnya mampu membeli kaisar petarung bintang 5 yang cukup untuk membuat para pahlawan ketakutan. Benar saja. Hampir pada saat yang sama ketika kedua nafas itu muncul dalam lingkup kota Helan, kota besar itu dengan cepat menjadi riuh dan suara-suara penuh kejutan berlama-lama di atas kota. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Akhirnya di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, kedua bayangan itu melewati kota Helan dan jatuh di posisi rumah raja. Hampir pada saat yang sama di kediaman keluarga Fang dan aula konferensi, persamaan Utama dan Yuan King serta para tetua keluarga menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Pada saat yang sama, kepanikan yang dalam juga mengalir deras dari lubuk hati mereka. Ada apa? Ada 2 lagi, dan salah satunya masih kaisar petarung bintang 5. Dengan cara ini, bukankah itu berarti bahwa ada 2 kaisar petarung bintang 5 di keluarga Wang sekarang?
Jadi bukankah perang hari ini? Hampir semua orang di aula menatap dengan kedua mata dan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Wang bisa mengundang orang seperti itu. Seorang kaisar petarung bintang 5 telah membuat mereka merasa tertekan. Sekarang satu lagi sudah cukup bagi keluarga Wang untuk menghancurkan mereka. Patriark, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tidak ada jalan kembali. Tunggu saja orang-orang dari keluarga Wang datang ke pintu, dan keluarga Wang kita akan berakhir. Tidak, ayo kita pindah. Kota Helan memang fondasi kita. Tetapi kita tidak bisa menghancurkan seluruh keluarga. Patriark, sebenarnya tidak. Sebaiknya kita biarkan generasi muda keluarga menemukan cara untuk meninggalkan kota Helan. Kita orang tua meninggal, tetapi mereka adalah harapan keluarga Fang kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengalami kecelakaan. Bergabungnya Kaisar Petarung Bintang 5 ke keluarga Wang merupakan pukulan telak bagi keluarga Fang. Dalam waktu yang singkat, secercah harapan yang baru saja muncul dari seluruh keluarga Fang karena kemunculan Xiaoyan begitu pupus. Mereka tidak berpikir bahwa Xiaoyan, Kaisar Petarung Bintang 5, dapat membantu keluarga Fang mereka lolos dari bencana ini. Oleh karena itu apapun yang mereka lakukan, yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk membuat generasi muda keluarga terus maju. Mendengar kata-kata berat dari beberapa tetua dalam keluarga, bersamaan sebagai patriark juga memiliki wajah yang rendah dan hampir putus asa di dalam hatinya. Bisakah kamu melarikan diri dari kota Helan seperti anjing yang tersesat? Tetapi apa yang bisa dilakukan? Jika mereka terus menunda seperti ini, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan terakhir. Dia menghela nafas dalam-dalam. Bahkan jika dia tidak mau, keluarga saat ini lebih penting. Dia tidak boleh menyerahkan seluruh keluarga karena emosi apapun. Apakah keluarga Fang hancur di tanganku? Dengan mengingat hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Tetapi tepat saat dia hendak berdiri dan mengumumkan sesuatu, Xiaoyan berpakaian hitam perlahan melangkah ke aula sambil tersenyum. Tuan Fang, jangan khawatir. Aku akan membersihkan kaisar petarung yang kuat dari keluarga Wang secara langsung. Kamu hanya perlu menyelesaikan kaisar setengah kuat. Tidak ada gelombang dalam suara polos kata-kata itu. Kata-kata itu diperkenalkan ke telinga orang-orang yang hadir. Tetapi mereka segera memicu badai di hati mereka. Mata mereka tertuju pada Xiaoyan, terkejut dan curiga. Tuan Xiaoyan, kami juga tahu bahwa Anda adalah seorang kaisar petarung bintang 5. Tetapi masalah ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Fang kami. Kami tidak bisa tidak diolok-olok oleh Tuan Xiaoyan. Mendengar kata-kata arogan Xiaoyan, beberapa tetua keluarga di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan saling memandang. Seketika, wajah mereka menatap Xiaoyan sedikit rendah dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun orang di depannya memang seorang kaisar petarung bintang 5, bagaimanapun juga, dia masih muda dan seberapa kuat dia. Mereka khawatir dia akan sangat sulit menghadapi Wang Xiang sendirian. Sekarang dia berani mengatakan kata-kata yang merajalela seperti itu yang terlalu tinggi baginya. Tetua, Tuan Xiaoyan adalah pengorbanan keluarga Fang kami saat ini. Sebagai seorang tetua, tidak bisakah Anda membedakan statusnya? Meskipun dia tidak mempercayai kata-kata Xiaoyan, suatu hari yang lalu Xiaoyan telah berjanji untuk menjadi pengorbanan keluarga Fang mereka dan berjanji bahwa mereka akan berjuang untuk keluarga Fang. Dengan emosi dan alasan, apa yang dikatakan tetua-tetuanya agak terlalu berlebihan. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah tetua itu tiba-tiba berubah sedikit. Kemudian dia dengan cepat bangkit dan meminta maaf kepada Xiaoyan yang telah datang ke tengah aula. Bagaimanapun aturan dataran Yuan Wu seperti ini. Secara umum, seorang kaisar petarung bintang 5 tidak akan pernah bisa melawan dua kaisar petarung bintang 5 pada saat yang sama tanpa kalah. Para tetua keluarga Fang hanya dapat menyimpulkan dari akal sehat. Namun bagaimana kekuatan Xiaoyan dapat disimpulkan dari akal sehat? Aku tidak tahu apa yang baru saja dikatakan Tuan Xiaoyan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, penatua itu menanyakan dengan ragu-ragu. Tuan Fang, jangan khawatir. Aku akan mengurus semua kaisar petarung yang kuat dari keluarga Wang. Anda hanya berurusan dengan anggota keluarga Fang lainnya. Xiaoyan tersenyum dan mengangkat senyum percaya diri di wajahnya. Melihat pemandangan ini di mata persamaan dan Yuan King, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis dan merasa curiga di hati mereka. Apakah Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak tahu seberapa yakin Tuan Xiaoyan. 10%. Kali ini, kata terakhir dari penatua itu baru saja keluar dari mulutnya. Xiaoyan dengan tenang menjawab dengan senyum tipis di wajahnya. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di aula tidak dapat menahan nafas. Dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Dari apa yang mereka ketahui tentang keluarga Wang, ada 4 orang yang kuat yang dapat diandalkan untuk kenyamanan. Termasuk 2 orang kuat bintang 5, 1 orang kuat bintang 4, dan 1 orang kuat bintang 3.
Jajaran seperti itu telah menempati keuntungan dalam sejumlah orang kuat saja. Menurut akal sehat, keluarga Fang tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Kalau begitu, penatua ini sepenuhnya bergantung pada Tuan Xiaoyan. Setelah merenung sejenak, penatua itu akhirnya mengatupkan giginya dan dengan sungguh-sungguh membuka mulutnya. Sekarang situasi sekeluarga Fang dalam bahaya. Sudah terlambat untuk membuat lebih banyak rencana dalam banyak aspek. Sekarang mereka harus menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang. Dan mungkin mereka bisa memiliki secercah harapan. Ini adalah taruhan besar. Taruhannya adalah seluruh keluarga mereka. Keberhasilan atau kegagalan terkait dengan nasib keluarga Fang mereka. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu orang-orang yang hadir. Begitu tubuhnya berbalik, dia berjalan keluar dari aula. Sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum main-main, matanya mendongak dan melihat ke arah keluarga Wang. Dia tidak berharap bertemu pria itu lagi di kota Helan. Dia membiarkannya pergi 2 kali sebelumnya. Tetapi kali ini, Xiaoyan tidak akan memiliki hati yang baik itu lagi. Di aula, melihat Xiaoyan pergi, para tetua keluarga Fang mengalihkan pandangan mereka ke tempat ketua klan duduk. Ketua klan, apakah kau benar-benar menaruh semua harapanmu padanya seperti ini? Tuan Xiaoyan memang seorang kaisar petarung bintang 5. Itu bagus. Tetapi itu terkait dengan kelangsungan hidup keluarga Fang kita. Kita tidak bisa mempercayai kata-kata orang luar. Fang Cheng, menurutmu siapa orang luar? Begitu ketua klan itu mengatakan ini, Yuan King di sampingnya menggerling alisnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Jangan salah paham, Tuan Yuan King, bukan kami tidak percaya padamu. Tetapi Xiaoyan ini, cukup. Kata-kata tetua itu tidak jatuh, tetapi wajahnya marah. Dia menampar pegangan tangga dengan keras, berdiri, dan dia berteriak. Fang Cheng, sebaiknya kau ingat bahwa Tuan Xiaoyan sekarang adalah pengorbanan keluarga Fang kita. Kekuatannya cukup untuk membuat kita percaya setiap kata-katanya. Jika kau benar-benar berpikir Tuan Xiaoyan tidak dapat mengalahkan 2 kaisar petarung bintang 5, mengapa kau tidak pergi? Aku... Fang Cheng terkejut. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan dari kaisar petarung bintang 5 dengan kultivasinya yang merupakan kaisar setengah bintang 9? Kamu tidak memiliki kemampuan untuk meragukan orang lain. Fang Cheng, kamu harus mencari tahu sekarang bahwa bukan Tuan Xiaoyan yang meminta bantuan, tetapi kami yang memintanya. Jika dia tidak mau, dia bisa berbalik dan pergi. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Xiaoyan seperti ini, jangan salahkan aku karena menarik posisimu sebagai tetua agung. Bagaimanapun, ketua klan itu adalah kepala keluarga. Berbicara dengan bermartabat dan terkejut, semua orang di aula menjadi takut. Setelah mendengar kata-kata ketua klan, Fang Chen tiba-tiba menyadari kesalahannya dan dengan cepat mengakui kesalahannya pada ketua klan. Bukan aku yang harus kamu minta maaf, tetapi Tuan Xiaoyan. Dengan peringatan, tetua klan itu tidak bisa duduk lagi. Puluhan nafas kuat tiba-tiba muncul di atas kediaman keluarga Fang. Momentum yang kuat itu seperti pendaratan meteorit Gunung Tai, menindas semua orang dari keluarga Fang. Seluruh keluarga Fang waspada penuh pada saat ini. Semua orang mengencangkan tubuhnya dan semangat juang di tubuhnya mengalir keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Hahaha. Batas waktu 3 hari telah tiba. Karena keluarga Fang masih tidak ingin meninggalkan kota Helan, apakah itu akan berintegrasi dengan keluarga Wangku dan menjadi cabang dari keluarga Wangku? Di langit, Wang Xiang penuh dengan tawa sarkastik yang menyebar seperti guntur. Di aula konferensi keluarga Fang, sekelompok pejabat tinggi bergegas keluar dari pintu, menatap ke langit dan melihat orang-orang di atas. Terutama ketika mata ketua klan melihat orang-orang di sekitar Wang Xiang lagi. Ekspresi di wajahnya segera menjadi sangat bermartabat. Tampaknya situasinya jauh lebih merepotkan daripada yang dia kira. Sekarang, selain 4 kaisar petarung yang kuat, ada 2 kaisar petarung bintang 1 di belakang Wang Xiang. Yang paling mengejutkan ketua klan dan Yuan King adalah bahwa saat ini bukan kaisar petarung bintang 5 yang berdiri di samping Wang Xiang, tetapi kaisar setengah bintang 8 yang datang bersamanya. Adapun pria itu, dia berdiri di sisinya, satu di sisi kiri dan satu di kanan, jelas mengambil kaisar setengah bintang 8 sebagai pusatnya. Ketua klan khawatir identitas kaisar setengah bintang 8 ini tidak biasa. Itu hanya kaisar petarung bintang 4 kecil. Wang Xiang, kamu bahkan mengundangku untuk datang. Apakah kamu takut pada mereka dengan kekuatanku? Pada saat ini, kaisar setengah bintang 8 di samping Wang Xiang juga menjelajahi prestasi orang-orang di halaman bawah dan menemukan bahwa orang terkuat hanya Yuan King, yang merupakan kaisar petarung bintang 4. Setelah itu, wajah tua yang gelap tidak dapat menahan senyum ironis. Hehehe, Tuan Su, aku melakukan ini untuk berjaga-jaga. Keluarga Fang telah menjadi kekhawatiran keluarga Wangku selama bertahun-tahun di kota Helan.
Sekarang aku akhirnya bisa menyelesaikannya. Beraninya kau ceroboh. Silahkan datang. Hanya berharap untuk menggunakan reputasimu untuk menakut-nakuti mereka. Atau biarkan mereka menyerah dan bergabung dengan keluarga Wang kita. Ini wajar lebih baik lagi. Kamu hanya mengundangku untuk menakut-nakuti keluarga Fang. Aku khawatir itu jauh lebih dari itu. Mendengar pidato itu, lelaki tua berjubah brokat yang dipanggil Tuan Su tersenyum tipis. Matanya menyapu dari Jin Ge di belakangnya. Dan kemudian menyapu satu persatu dari kaisar-kaisar yang bertarung dengan kuat di kehampaan kota. Dia juga menebak tentang Sempoa Wangxiang di dalam hatinya. Baiklah, ini adalah pemahaman diam-diam. Tetapi lihat apa yang kau ambil. Aku akan membantumu kali ini. Tuan Su tersenyum dingin. Dan Wangxiang terus menggerakkan bibirnya dalam hatinya. Jika orang-orang di depannya tidak ingin mendapatkan keuntungan, bagaimana mereka bisa membantu mereka? Orang ini mengandalkan kemampuannya sendiri. Akan meminta uang di mana-mana. Dia akan mati karena keserakahan cepat atau lambat. Sementara orang-orang di langit ini berbicara dan tertawa, Xiaoyan mengenakan jubah hitam. Juga melihat ke arah Tuan Su, yang dipeluk oleh dua kaisar petarung bintang 5 di langit dengan mencibir. Sebenarnya, yang disebut Tuan Su di mulut Wangxiang adalah Su Songming, seorang alkemis tingkat 3 baru, dari aliansi alkemis yang dikalahkan oleh Xiaoyan 2 kali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Jangan lupa dukung Ara terus ya dengan cara subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.